sebelum tahun 90, itu masyarakat desa Padang Bindu menyebutnya adalah Sohoman Dusun. Namun setelah selesai jalan dan jembatan tahun 90 oleh almarhum Bupati Saleh Hasan waktu itu, beserta tokoh masyarakat, tokoh adat, menerjemahkan nama Sohoman Dusun ini menjadi Gua Putri. Di dalam sini nanti kan bermacam-macam legenda, antara lain ada yang dikatakan kentongan putri, ada yang dinamakan kembang dadar, pendapuran putri, balai-balai, di mana balai-balai itu adalah tempat pertemuan Putri Dayang Merindu dengan para pengikutnya. Di ujung lagi ada yang dinamakan pembaringan putri, atau tempat tidur daripada Putri Dayang Merindu. Objek wisata Gua Putri merupakan objek wisata alam yang bila dikelola secara maksimal akan menarik banyak wisatawan. Namun sampai saat ini, penggalian dan pengkajian potensi wisata masih sangat kurang. Potensi wisata yang terdapat di objek wisata merupakan kajian geografi, baik fisik maupun sosial. Aspek-aspek geografi tersebut berupa lokasi, iklim, ornamen gua, aksesibilitas, dan fasilitas. Aspek-aspek geografi tersebut sampai saat ini belum dikaji dan diinventarisasi secara baik. Upaya pengelola objek wisata yang dapat dilaksanakan dalam rangka pengembangan pariwisata masih sangat terbatas, dan penilaian potensi wisata secara keseluruhan belum dilakukan dengan mendetail. Objek wisata Gua Putri mulai dibuka pada tahun 1989. Memiliki panjang sekitar 150 meter dan lebar antara 8 hingga 20 meter dengan keindahan stalaktit dan stalagmit yang menghiasi gua. Stalaktit dan stalagmit memiliki bentuk beragam. Ada yang besar seperti kubah, ada yang memanjang dan menggantung. Di Gua Putri terdapat banyak tetesan-tetesan air yang selalu ada sepanjang tahun. Tetesan-tetesan air ini membentuk stalaktit dan stalagmit dengan berbagai ukuran dan bentuk. Stalaktit tumbuh dari atap goa menuju ke bawah. Terbentuknya stalaktit ini karena adanya resapan air dari luar goa, di mana tetesan tersebut mengandung larutan kalsium karbonat. Lama-kelamaan, larutan ini mengendap dan terbentuklah stalaktit.
Menurut legenda, zaman dahulu kala hiduplah seorang putri yang bernama Dayang Merindu, selir dari Prabu Amir Rasyid, penguasa kerajaan Ogan. Suatu pagi, sang putri mandi di muara sungai Sumuhun. Ada yang dinamakan pemandian putri, di mana tempat dia mandi itu tidak jauh dari pembaringan. Juga ada sepasang harimau penjaga. Dan pada saat mandi, lewatlah seorang pengembara bernama Serunting Sakti yang ingin sekali menyapa putri yang berparas cantik itu. Tapi kehadirannya tidak diperhatikan putri Dayang Merindu. Serunting Sakti gusar. Dia pun berujar, "Sombong nian putri ini, diam seperti batu." Belum kering ludahnya, putri Dayang Merindu menjadi batu. Serunting Sakti kemudian pergi ke desa tempat tinggal putri Dayang Merindu dan keluarganya. Dilihatnya sepi, Serunting Sakti berujar, "Sepi desa ini seperti goa sepi." Desa itu pun menjadi goa batu. Selain daripada itu, ada lagi yang dinamakan lumbung padi, tumpukan padi tempat putri memasak. Juga ada lagi yang dikatakan singgasana raja atau kursi raja. Bentuk dari stalaktit ini sendiri seperti tabung kerucut yang terbalik. Semakin ke bawah, semakin kecil dan runcing. Di dalam gua putri panjang stalaktitnya antara 0,2 hingga 7 meter. Stalagmit ini tumbuh di lantai goa menuju ke atas. Bentuknya pun kebalikan dari stalaktit, yakni berbentuk tabung kerucut. Semakin ke atas semakin kecil dan runcing. Oleh karena itu stalaktit dan stalagmit ini biasanya akan berpasangan. Namun ada juga stalaktit yang tidak membentuk stalagmit. Panjang stalagmit yang ada di Goa Putri antara 0,2 hingga 4,5 meter. Selain ukuran dan bentuknya bervariasi, stalagmit di Goa Putri terdapat juga yang berwarna putih mengkilat karena tetesan air. Stalaktit dan stalagmit ini tersebar hampir pada setiap bagian yang ada di dalam goa. Stalaktif dan stalagmit inilah yang kemudian menambah pesona Goa Putri, karena jarang sekali kita menemukan stalaktif dan stalagmit di dalam goa yang hampir bersentuhan, namun tanpa menghalangi para pengunjung saat melewati lorong-lorong goa.
inilah yang dinamakan kentongan putri, artinya kita pamit dengan penghuni yang ada di dalam Gua Putri ini. Cerita rakyat tidak sekedar bergulir sebagai suatu kisah untuk menghibur. Cerita rakyat merupakan cerminan adat istiadat, hubungan kekerabatan, ataupun kondisi masyarakat setempat. Cerita rakyat kerap dikaitkan untuk menjawab teka-teki terbentuknya alam yang sulit dijelaskan secara logika. Goa Putri mengajarkan betapa sebuah cerita rakyat memiliki suri tauladan yang bernilai bagi kehidupan. Ini ada gong, kita mau masukin Gua Putri. Selamat mau masukin Gua Putri. Pukul dulu. Mengetuk dinding goa sebanyak 3 kali sebelum masuk adalah bentuk salam santun yang dipercaya membawa berkah. Lebih dari itu, kita juga akan diajarkan banyak nilai melalui legenda si pahit lidah yang menghidupi goa ini. Sebuah prosa, dalam hal ini cerita rakyat, mengajarkan kita akan nilai-nilai agama, sosial, dan kepribadian yang berkembang di kehidupan masyarakat setempat. Dari sudut pandang agama, legenda si pahit lidah menggambarkan betapa tidak terpujinya bersikap sombong, sehingga Tuhan maupun sesama manusia akan menghukumnya. Nilai sosial pada cerita tersebut mengajarkan manusia untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama. Sementara itu, nilai kepribadian yang dapat dipetik adalah setiap manusia harus berhati-hati untuk tidak sampai salah langkah atau berbuat ceroboh. Ketiga nilai ini masih digenggam erat oleh masyarakat Ogan Komering Ulu, tempat di mana Goa Putri terletak. Begitu besar legenda si pahit lidah bagi karakter masyarakat Oku. Karakter mereka yang ramah dan peduli sesama ini dibentuk sejak kecil dengan bermacam pendidikan. Jika legenda di atas menganalogikan goa dengan sebuah desa, imajinasi kita akan membayangkan goa yang luas dan megah serta memiliki langit-langit yang tinggi. Benar sekali. Suara aliran sungai Sumuhun di dalamnya menjadi terapi alam yang menghadiahkan kita ketenangan. Sungai ini bersumber dari kawasan hutan rimba yang mengalir masuk dari bagian belakang goa. Pengunjung akan menjelajahi goa dengan berjalan kaki karena atap-atap goa begitu tinggi dan sudah terdapat pencahayaan serta tangga-tangga, dan pengunjung tidak membutuhkan perlengkapan khusus apapun untuk menikmatinya. Biasanya kan ke tempat wisata tuh yang tempatnya tuh alam, yang terang gitu. Tapi kalau di goa kan kayak bikin, karena nggak pernah, terus juga gelap, jadi bikin deg-degan aja gitu. Jadi kayak mungkin seru, tapi kalau misalnya takut sama gelap juga sepi juga. Mungkin karena ini udah masuk sekolah anak-anak, jadi bikin seru sih, tapi cuman deg-degan. Itu yang bikin beda sama yang lain.
Di Sungai Semuhun inilah letak Putri Dayang Merindu yang membatu karena ucapan serunting sakti. Letak patung Putri tak jauh dari jembatan Ogan. Patung Putri sendiri dipercaya masyarakat tidak pernah tenggelam meski debit air sungai tinggi. Patung Putri sendiri yang tampak hanyalah tinggal leher, bahu dan badan. Sedangkan bagian kepala telah ditumbuhi pepohonan dan rerumputan. Di mana patung putrinya ada pas di muara Sungai Semuhun, lebih kurang 100 meter dari jembatan Ogan tadi. Di sanalah patung putri yang dikutuk oleh serunting sakti atau si pahit lidah. Dengan tuntunan seorang pemandu wisata, ruang demi ruang di dalam goa akan dijelaskan secara detail. Berikut cerita si pahit lidah yang terkenal di Sumatera Selatan tersebut. Penerangan yang terpasang membuat pengunjung semakin jelas menyaksikan peninggalan sang legenda. Cerita mistis dan menyeramkan sesungguhnya tak akan pernah kita jumpai. Goa yang dalam benak kita menakutkan dan angker sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Legenda masa lampau yang kerap diungkapkan pemandu wisata seakan terkikis dengan penataan artistik goa yang telah meninggalkan kesan menyeramkan. Setiap hari atau bahkan hari libur, pengunjung di dalam goa ini cukup tinggi. Kebanyakan dari mereka tertarik dengan kesejukan hawa dan keindahan-keindahan yang ditawarkan di Goa Putri. Tantangan jalan setapak yang panjang dan naik turun seakan menjadi magnet bagi para pengunjung untuk selalu ingin mengunjungi Goa Putri ini. Lingkungan vegetasi di sekitar Goa Putri mempunyai pengaruh yang besar terhadap keadaan fisik wilayah ini. Goa dikelilingi perkebunan jati, beringin dan semak belukar. Dominasi pepohonan yang rimbun menambah kesejukan suasana goa. Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Oku, yang menjadi kawasan goa ini berdiri, merupakan wilayah yang berada di perbukitan. Oleh sebab itu, hawa sejuk akan menemani pengunjung. Dilihat dari sejarah administratifnya, Kabupaten Oku merupakan salah satu kabupaten tertua di Sumatera Selatan. Pada awal abad ke-20, eksistensi Adfteling Kabupaten Oku telah tercatat dalam Keresidenan Palembang. Melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1947, Kabupaten Oku kemudian dijadikan daerah otonom yang terdiri dari Ogan Ulu, Komering Ulu, dan Muara II Ranau. Masyarakat Oku memang terkenal dengan berbagai tradisi budaya di dalamnya, baik tradisi yang dilaksanakan pada tingkat keluarga maupun tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat umum. Beragam jenis tradisi itu pun menjadi ciri khas masyarakat yang memiliki semboyan, sebimbing sekundang, tanpa terkecuali. Tradisi dan tindakan yang dilakukan masyarakat Oku selalu berpedoman pada dua hal. Yang pertama, filsafat hidup yang religius maupun mistis. Kedua, etika hidup yang menjunjung tinggi moral dan derajat hidup.